Boja merupakan salah satu desa yang berada di dataran tinggi. Meski begitu, Boja kaya akan potensi. Salah satu desa yang masih terletak di wilayah Kabupaten Kendal ini terkenal tidak hanya karena potensi akan sumber dayanya, akan tetapi dikenal karena potensi budayanya. Mari bersama kita bercerita tentang potensi budaya Desa Boja. Boja menyimpan sejarah. Desa yang juga pernah disinggahi tentara kolonial Belanda pada 1947 ini pernah mengalami aksi heroik. Peristiwa tersebut dikenal dengan agresi militer yang berhasil membumi hanguskan wilayah Desa Boja. Dibuatlah monumen perjuangan untuk mengenang adanya aksi pertumpahan darah di Desa Boja yang saat ini terletak di kantor Eks Kabupaten Boja. Namun, jauh sebelum peristiwa tersebut terjadi, Boja ternyata menyimpan satu sejarah yang tidak terlepas dari sosok Nyi Pandansari yang merupakan adik Ki Ageng Pandanaran. Tokoh Nyi Pandansari kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Desa Boja. Wanita yang menunggang kuda ini merepresentasikan kekuatan dan kegigihan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat Desa Boja. Selain itu, terdapat pula Ki Wonobodro dan Ki Wonosari sebagai abdi dalem Nyi Pandansari. Diikuti perangkat Desa Boja, gadis-gadis cantik Desa Boja, dan terdapat pula gunungan. Gunungan yang terdapat dalam kirab budaya akan menjadi incaran warga untuk saling berebut, karena warga percaya akan adanya keberkahan tersendiri bagi mereka yang mendapat hasil dari gunungan yang diarak dalam kirab budaya. Kirab budaya menjadi salah satu saksi Boja punya potensi, Desa Boja berbudaya dan berdikari. Kirab budaya biasa diselenggarakan 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Hal yang dinanti-nanti dalam rangkaian kirab ini adalah sosok gadis cantik yang merepresentasikan tokoh berpengaruh bagi Desa Boja, yaitu Nyi Pandansari atau akrab dikenal dengan Nyi Dapu. Boja juga memperhatikan eksistensi budaya dengan pengelolaan budaya yang ada melalui kegiatan latihan gamelan bagi muda-mudi Desa Boja yang diadakan setiap 1 minggu sekali bertempat di Balai Desa Boja. Selain itu, terdapat pula pelatihan batik. Salah satu karya batik yang dibuat adalah batik legenda yang mengisahkan asal-usul kisah Boja dituangkan dalam karya berupa batik. Sungguh menjadi satu sajian yang menarik dan penuh nilai estetik. Semangat Nyi Dapu ternyata berhasil tumbuh dalam benak anak muda Desa Boja. Hal ini diwujudkan dalam bentuk memprakarsai berdirinya sanggar tari bernama Sanggar Tari Nyi Dapu. Sudah saatnya kita menyadari pentingnya menjaga eksistensi budaya Desa Boja, mengembangkan potensi budaya yang ada, karena menjadi tanggung jawab kita bersama dalam merawat cagar budaya. Terutama di tangan anak muda lah budaya akan semakin berwarna. Kuda yang lekat dengan tokoh Nyi Pandansari atau Nyi Dapu pada masa pengabdiannya di Desa Boja saat ini menjadi alat transportasi legendaris bagi warga Desa Boja. Warga Boja biasa menyebut alat transportasi ini dengan sebutan dokar. Warga Boja umumnya menggunakan transportasi dokar ini untuk pergi ke pasar atau sekedar mengelilingi Desa Boja sembari menikmati suasana Desa Boja bersama anak cucu atau handai tolan tercinta. Kemudian terdapat pula kegiatan Sinau Sejarah, yaitu salah satu kegiatan yang berisi belajar sejarah yang ditujukan bagi generasi muda.
Di tengah era globalisasi, Desa Boja seolah tak merelakan tergerusnya tradisi. Hal ini terbukti ada salah satu hal yang unik, yaitu kegiatan wisata sejarah. Salah satu gagasan kreatif dari para aktivis pencinta sejarah dan budaya Desa Boja untuk memberi edukasi seputar kebudayaan di Desa Boja. Jangan sampai ganasnya arus modernisasi justru membuat kita lupa akan jati diri. Generasi muda Desa Boja cinta akan budaya, generasi yang kreatif ciptakan perubahan yang progresif. Jadi dengan adanya sanggar ini, saya berharap biar ada anak-anak tuh kayak kegiatan positif gitu loh, biar nggak main HP, nggak main-main yang lain. Jadinya kan kalau ada kayak gini kan mereka jadi semangat mau latihan. Kalau dari tujuan tari sendiri kan bisa melatih motorik juga, soalnya seni tari kan harus bisa nge-balance dari musik sama gerakan. Jadi anak-anak tuh ingatannya terasah di sini. Jadi tari itu punya banyak manfaat. Karena kita berasal dari Boja, maka kita ngambil legenda asal-usul Desa Boja, khususnya bagaimana pengairan, asal-usul pengairannya. Kenapa kita ngambil ke legenda Boja? Karena kita pengen mengenalkan kembali cerita dari yang mungkin orang-orang sudah lupa dan mungkin bahkan dilupakan, itu diingat kembali, khususnya bagi yang belum tahu. Yang sudah tahu bisa ingat, dan yang belum tahu bisa tahu. Karena kita ini pembatik, maka kita via batik, lewat batik gitu loh. Kemudian yang kalau kita tidak mengenalkan itu, siapa lagi yang akan mengenalkan? Harapan kami sebagai pembatik itu tidak hanya melulu ke ekonomi, Mas, karena kita tujuan awal itu memang melestarikan budaya Nusantara. Dengan menjaga dan melestarikan eksistensi budaya tersebut adalah salah satu strategi kami dalam berperang melawan ideologi radikalisme yang anti budaya di Indonesia.